Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini saya dan teman saya akan mempresentasikan sebuah dataset dari seluruh dunia yang mencakup berbagai penyakit. Nah, ini adalah dataset dari seluruh dunia mencakup penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung di seluruh dunia, yaitu mencapai 5.800.000 korban jiwa akibat penyakit kardiovaskular pada tahun 1990. Nah, saya akan memperlihatkan di negara Indonesia tentang penyakit kardiovaskular. Di Indonesia sendiri, kardiovaskular mencapai 42.410 korban jiwa akibat penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung pada tahun 1990, dan saya akan memperlihatkan pada tahun 2019. Di tahun 2019 kita dapat melihat ada peningkatan yang sangat drastis dari yang 40 ribuan sampai menjadi 60 ribuan korban jiwa akibat kardiovaskular. Selanjutnya saya akan di dataset Batcat 1. Di Batcat 1 ini ialah penyebab kematian manusia tertinggi itu di seluruh penyakit. Mendominasi ialah penyakit kardiovaskular dengan mencapai 207 korban jiwa, itu 207 juta korban jiwa masih diduduki oleh kardiovaskular, dan yang terendah adalah Alzheimer atau penyakit lupa ingatan itu di seluruh dunia. Dan di Indonesia sendiri kardiovaskular itu mencapai sekitar 1.737 korban jiwa pada kardiovaskular atau penyakit jantung. Dan yang terendah adalah environmental heat and cold exposure, itu sekitar 1.600 korban jiwa. Selanjutnya Batcat 2, dataset yang kedua. Nah, ini adalah total kematian pada tahun 1990 di seluruh dunia sampai 2019 tentang seluruh penyakit. Masih sama, kardiovaskular masih menempati posisi atas dengan dari tahun 1990 itu 5.800 korban jiwa pada kardiovaskular atau penyakit jantung. Itu di seluruh negara. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu pada tahun 1990 itu sekitar 42.000 korban jiwa untuk kardiovaskular. Dan 2019 pada tahun 2019 itu kardiovaskular itu meningkat, yaitu menjadi 66.140 korban jiwa. Itu untuk total kematian di Indonesia tahun 1990 sampai 2019 tentang seluruh penyakit yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ya lanjutnya untuk story penyebab kematian pada usia 15 sampai 49 tahun di seluruh dunia. Karena yang pertama ini karena penyakit diabetes ya di seluruh dunia. Ternyata di seluruh dunia ya kematian terbesar gara-gara diabetes ini ada di negara India ya, dengan tingkat kematian 451.000 kasus. Bisa dilihat di sini ya. Misalnya di Indonesia ada 348.000 kasus ya jumlah kematian diabetes di Indonesia pada rentang tahun 1990 sampai 2019. Oke, untuk masuk selanjutnya ke visualisasi data selanjutnya, yaitu ada di pie chart ya. Ini ada 5 besar penyebab kematian pada usia 15 sampai 49 tahun di Indonesia, dan masih didominasi ternyata oleh penyakit jantung atau kardiovaskular ya, dengan 1.737.000 kasus. Dan yang kedua ada neoplasma di sini dengan 1.035.000 kasus.
Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada penyebab kematian di Indonesia ya. Tertinggi masih seperti tadi, kardiovaskular dan neoplasma, disusul dengan digestive disease dengan 839 kasus, diabetes dengan 348 kasus, dan chronic kidney yaitu penyakit ginjal dengan 280.000 kasus. Nah, ini di Indonesia. Kalau misalnya saya ingin lihat data di Amerika Serikat, ya, data di United States, kira-kira apa yang mendominasi untuk penyebab kematian dari penyakit di negara tersebut. Nah, ini dia. Jadi tampilannya ternyata di Amerika Serikat yaitu paling tinggi adalah neoplasma dengan sejuta 243 kasus ya dari tahun 1990 sampai 2019, disusul dengan penyakit jantung atau kardiovaskular dengan sejuta 101 kasus. Untuk selanjutnya di sini ada bar chart lagi, ada kasus kematian karena tenggelam ya. Misalnya di sini contoh negaranya di Georgia dari tahun 2010 sampai tahun 2019 di sini. Pada tahun 2010 itu sekitar 59 kasus ya kematiannya, dan di 2019 sekitar 45 kasus. Jadi kita bisa lihat di sini ada penurunan ya, cukup signifikan sampai tahun 2014, lalu ada kenaikan sedikit pada tahun 2015 dan 2016, lalu terus turun sampai angka 45 di tahun 2019. Nah, ini di Georgia angka tenggelam. Kita akan coba lihat di Indonesia ya, angka kematian karena tenggelam dari tahun 2010 sampai 2019 di Indonesia. Jadi bisa dilihat di sini pada tahun 2010 itu ada 1.800 kasus kita, dan pada tahun 2019 jadinya adalah 1.500 kasus. Ya, jadi penurunannya signifikan juga ya. Dari per tahun itu hampir ada penurunan sekitar 500 sampai 1.000 kasus ya sampai 2019. Jadi penurunan yang cukup signifikan untuk kematian karena tenggelam. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dashboard 2 di sini. Nah, ini adalah data penyebab kematian disajikan dengan heat map, yaitu data kematian terbanyak karena kardiovaskular. Di sini ada di seluruh dunia, yaitu mencapai angka 36 juta kasus ya. 36 juta kasus untuk karena penyakit chronic kidney disease atau penyakit ginjal itu 4.430 kasus ya di seluruh dunia, dan untuk penyakit radang pernapasan di sini ada 4.700 kasus di seluruh dunia. Penyakit sirosis di sini ada 10 juta kasus ya di seluruh dunia. Drowning atau tenggelam di seluruh dunia ada 3.300 kasus, dan HIV/AIDS itu lumayan tinggi, ada 25 juta kasus ya kematian. Dan selanjutnya di sini ada workload. Ini adalah angka kematian karena kecelakaan ya di seluruh dunia dari tahun 1990 sampai tahun 2019. Nah, jadi bisa dilihat di sini yang tertinggi itu ada dari negara China ya, dengan jumlah kasus kematian di jalan adalah sekitar 4.821.000 kasus. Oke, selanjutnya ini ada tampilan lain di sini. Bisa lihat datanya dari tahun 1990 sampai 2019 di sini. Di kematian karena malaria di seluruh dunia ya. Jadi di tahun 1990 di sini ada sekitar 497.000 kasus ya, dan di tahun 2019 di sini ada 543 kasus. Jadi cenderung meningkat ya kalau di seluruh dunia untuk angka kematian karena malaria di sini. Nah, bagaimana jika di Indonesia? Bisa melihat untuk di negara Indonesia kematian karena malaria. Jadi di sini terlihat pada tahun 1990 ada 1.500 kasus, lalu dia pada tahun 2019 ini yang terendah ya, untuk angka terendahnya di 347 kasus, dan untuk yang jumlah kasus tertinggi itu ada di tahun 2010 sekitar 3.400 kasus kematian karena malaria. Baik, jadi mungkin segitu dulu presentasi dari kelompok kami. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik, jadi untuk angka kematian dari rentang tahun 1990 sampai 2019 itu yang tertinggi masih didominasi dengan penyakit kardiovaskular ya. Jadi bisa dilihat untuk yang mendominasi di seluruh dunia kardiovaskular yang pertama, yang kedua neoplasma, dan disusul dengan
penyakit ginjal ya, atau penyakit ginjal, kidney disease. Nah, dan untuk kesimpulan selanjutnya, ini masih data sampai tahun 2019. Untuk penelitian selanjutnya bisa untuk dibandingkan dengan angka kematian karena virus COVID-19 ya di seluruh dunia. Apakah bisa menyaingi dengan sakit jantung atau tidak? Baik, segitu dulu dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami minta maaf, berarti kami mohon ampun.